Keluh kesah para pencari kerja di akun Instagram Prakerja ditulis oleh Josray Sibagariang dari siword.com. Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang disebut dengan program Kartu Prakerja. Sebelum adanya pandemi COVID-19, program ini diperuntukkan untuk mereka yang belum memperoleh pekerjaan untuk diberikan pelatihan kerja dan juga ditujukan untuk mereka yang sudah bekerja namun berkeinginan untuk meningkatkan keahlian. Setelah pandemi COVID-19 semakin menghantam berbagai sendi kehidupan bangsa ini, akhirnya pemerintah menambah sasaran penerima program Kartu Prakerja. Pemerintah memberikan kesempatan kepada jutaan karyawan yang sudah di-PHK dan dirumahkan tanpa upah untuk ikut mendaftar mengikuti program Kartu Prakerja. Sejak tanggal 11 sampai 16 April 2020, Kementerian Ketenagakerjaan sudah membuka pendaftaran program pekerja untuk gelombang pertama. Dan sejak tanggal 17 sampai 20 April 2020 sudah diumumkan nama-nama yang berhak lolos sebagai penerima manfaat program Kartu Prakerja gelombang pertama. Sementara sejak tanggal 20 sampai 23 April 2020 sedang berlangsung penerimaan untuk gelombang kedua. Tapi ada banyak keluh kesah para pelamar program Kartu Prakerja ini. Keluh kesah ini bisa kita lihat lewat akun Instagram prakerja.go.id. Dalam artikel ini saya ingin menuliskan berbagai keluh kesah para pelamar program Kartu Prakerja. Keluh kesah yang menarik perhatian adalah banyaknya pelamar yang menjadi kecewa karena beberapa hari sebelumnya sudah diumumkan sebagai peserta yang lulus, hanya tinggal menunggu pengisian saldo untuk digunakan dalam pembelian dan pembayaran pelatihan yang akan diikuti oleh peserta yang lulus. Namun setelah beberapa hari ketika peserta kembali memeriksa akunnya di website prakerja.go.id, pemberitahuannya berubah menjadi tidak lulus dan diminta untuk mengikuti gelombang kedua. Berikut saya tuliskan beberapa komentar kekecewaan di akun Instagram prakerja.go.id dari para pelamar program Kartu Prakerja. Akun bernama Brana Dipati berkomentar begini: pertama dicek lolos gelombang 1, sekarang dicek lagi harus ikut gelombang 2 lagi. Gimana Min, kenapa sampai jadi begitu? Komentar dari akun Jihanaulia. Punya aku tanggal 17 udah lolos, tanggal 19 aku cek saldo masih dalam proses, baru saja aku cek lagi kok udah gak lolos. Asli nih pranknya udah buat melayang ke udara dihempaskan ke bumi, sedih amat. Komentar dari akun bernama Jovant, kemarin saldo dalam proses, sekarang tiba-tiba dilempar ke gelombang kedua tanpa pemberitahuan. Proses seleksinya seperti apa sih Min? Dari pemilik akun Anantajir, yang kemarin udah lolos gelombang 1, saldo udah ada tulisan dalam proses, tahu-tahu malam ini pas dicek tulisannya kamu belum berhasil, mana nggak dapat SMS atau email konfirmasi apa-apa. Kemudian dari akun Sony Dewangga, Min, kemarin kan saya sudah lolos, terus barusan cek lagi kok nggak lolos ya, ada yang sama kah? Dalam artikel ini saya hanya menuliskan 5 komentar bernada kecewa terkait perekrutan peserta untuk program Kartu Prakerja. Namun kalau kita pantau semakin jauh komentar-komentar di Instagram prakerja.go.id masih banyak keluh kesah yang sama. Mereka mempertanyakan alasan pembatalan kelulusan yang sudah diumumkan sebelumnya. Komentar-komentar dari netizen ini diposting pada tanggal 21 April 2020. Menurut hemat saya, seharusnya pihak penyelenggara dalam hal ini, Kemenaker, harus memberikan klarifikasi terkait pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh para pelamar tersebut. Itulah sebabnya akun media sosial milik suatu instansi tertentu dibuat supaya masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan kepastian informasi. Tapi sejauh yang saya pantau belum ada jawaban dari admin Instagram prakerja.go.id terkait kekecewaan para pelamar tersebut. Jikalau seandainya apa yang ditanyakan oleh para pemilik akun tersebut tidak benar atau hanya komentar dari akun palsu, sudah tentu pihak Kemenaker harus menepis pertanyaan dan pernyataan tersebut supaya tidak semakin membangun stigma negatif dari masyarakat kepada pemerintah. Banyak lagi keluh kesah dari pelamar terkait proses penerimaan peserta penerima Kartu Prakerja, mulai dari sulitnya mengakses situs prakerja.go.id
Dan salah satu hal yang membuat para netizen kecewa adalah terkait adanya pengumuman terkait tata cara pengambilan swafoto yang benar. Para netizen banyak yang kecewa mengapa ketentuan pengambilan swafoto tersebut baru diumumkan setelah pendaftaran gelombang pertama sudah selesai, bahkan sudah diumumkan peserta yang lolos. Terkait kekurangan dalam hal-hal teknis memang masih bisa kita maklumi karena barangkali Kemenaker belum siap menjadi tuan rumah bagi jutaan pelamar. Mungkin mereka belum mempunyai cukup pengalaman dalam mengelola website yang dikeroyok oleh jutaan pelamar. Jadi saya pikir kita harus maklum. Tapi terkait status kelulusan yang berubah menjadi belum berhasil, patut kita pertanyakan. Jikalau memang berubahnya status kelulusan tersebut menjadi tidak lulus akibat masalah teknis, maka seharusnya penyelenggara harus memberikan klarifikasi kepada pelamar supaya pelamar yang kelulusannya batal untuk gelombang pertama tidak menjadi galau. Para pelamar yang melamar program Kartu Prakerja tersebut pastilah mayoritas mereka yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi ini. Maka sudah tentu juga mereka sangat berharap bahwa hidup mereka akan sedikit tertolong dengan hadirnya program ini. Namun sejauh pantauan di lapangan justru banyak pelamar yang akhirnya merasa di PHP oleh pihak penyelenggara. Pemerintah juga harus memahami bahwa dalam proses krisis akibat pandemi ini, orang-orang di Indonesia saat ini emosinya gampang tersulut. Bukan karena takut mati karena corona, melainkan takut mati karena lapar. Semoga pemerintah segera mengatasi kegalauan para pelamar program Kartu Prakerja supaya beban rakyat semakin ringan dan rakyat dijauhkan dari dosa. Ada komentar yang menggelitik dari para netizen, ini program prakerja atau prank kerja, begitulah kata netizen.